Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ratu billahi rakba wa bil Islam madina nabiyya rasulah rabbi zini ilma warzuqni fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat sigat wattaqullaha alayya sadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama pada kesempatan yang berbahagia ini, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita ya di tempat di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Raidatul Jannah ya, surau yang diberi nama Raidatul Jannah, taman-taman surga. Yang mana dirajut oleh adik-adik kita dari Pemuda Hijrah yang berkoordinasi dengan pengurus masjid yang teragenda untuk dapat surau kita ini. Jadi adik-adik kita ini sudah berkeliling setiap malam Senin ya. Jadi 1 bulan itu satu kali berkeliling-keliling dengan berganti-ganti para penceramah, para ustadznya. Dan kebetulan pada malam hari ini terjadwalnya kami ya pada kesempatan yang berbahagia. Kemudian salawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yuk kita manfaatkan waktu lebih kurang 45 menit dalam rangka untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kerisauan kita semua pada kesempatan ini, terutama orang tua. Jadi yang hadir di sini adalah banyak anak-anak generasi muda ya yang bakal untuk menjadi orang tua. Kalau belum jadi orang tua pasti dia punya orang tua. Apa kerisauan itu? Yang pertama ketika pengurus Putra Hijrah bertanya pada kami, Pak, kira-kira temanya apa gitu. Jadi saya bilang temanya yang pertama gini, apa yang dipikirkan oleh orang tua semasa hidup, selagi waktu hidup, dan apa yang ditanti-tantikan dia ketika dia sudah mati. Inilah dia. Jadi ketika orang tua itu masih hidup itu dia berharap, dia berpikir. Apa yang dipikirkannya Bunda? Ya, nanti yang belakang-belakang yang sudah punya anak ya, itu pasti berpikir itu. Kalau yang belum punya anak, belum kahwin, belum terpikir. Ini Pak kasih bocoran sikit. Pemuda-pemuda hijrah Pak kasih bocoran ya. Mak-mak kita, bapak-bapak kita yang belakang itu pasti berpikir apa kira-kira yang dipikirkannya sewaktu hidup. Selagi dia hidup ya, kalau anaknya itu sekolah dari SD, dia berusaha untuk menyekolahkan anaknya. Sudah sampai SMP, SD, nanti dia berfikir macam mana anak dia bisa masuk SMP. Berfikir nanti bagaimana anaknya bisa SMA. Nanti berfikir bagaimana anaknya bisa kuliah. Nanti berfikir anaknya bagaimana kalau sudah tamat kelak nak kuliah. Ya, selagi orang tua masih hidup, masih sehat, dia pasti berfikir itu. Betul tak? Ya, baik. Sudah kuliah tamat dah berfikir pula. Orang tua fikir nak kerja apa. Betul? Sudah dia berfikir nanti orang tua itu anak sudah dia pun kerja, dia fikir pula bila pula anak ni kita dapat jodoh. Betul? Betul tak Pak? Bu? Betul? Ya. Ni Pak kasih bocor. Pak, ini kan ceramah tentang pemuda hijrah. Yang hadir sini adalah pemuda-pemuda.
Ya, itu dikasih bocoran juga. Jadi jangan lama-lama sangat tunggu yang bujang-bujang ni. Yang gadis-gadis jangan lama-lama sangat. Itu yang dipikirkan mak kita. Setelah orang tua kita mikirkan dia sudah tamat kuliah, sudah bekerja, fikir nak kahwin pula. Setelah dah kahwin, fikir lagi mak kita. Apa yang dipikirkan dia? Lah cucu pula. Ya, gitulah yang dipikirkan orang tua kita ketika dia sehat dan masih segar. Tapi pak kasih bocoran. Tu untuk orang tua kita yang sudah tua-tua. Dia tak ada fikir lagi nanti itu cucu, betul? Yang dipikirkan dia kira siapakah nanti yang akan jadi imam ketika dia dibungkus dengan kain putih. Ini dia bocoran dia. Perjalanan waktu, saya ingin sampaikan hari perjalanan waktu ketika masih sehat, orang tua pasti fikir bagaimana pendidikan anaknya, bagaimana pekerjaan anaknya, bagaimana jodoh anaknya, bagaimana kelangsungan hidup anaknya. Ketika dia lah mulai batuk-batuk, mata sudah mulai rabun, telinga sudah mulai pekak, jalan sudah terhuyung-huyung, dia pasti fikir. Dia fikir kira-kira siapakah yang akan memandikan dia? Siapakah yang akan menemani para yang akan mengapaninya? Siapakah nanti yang akan mensalati dia? Siapakah yang akan mengangkatkan jasahnya untuk dimasukkan ke dalam lubang lahat? Itu yang dipikirkan. Ni anak-anak bapak, pemuda hijrah yang muda. Nah, apa bapak sampaikan ini? Nah, yang bapak sampaikan ini maka persiapkan. Yang punya orang tua hari ini persiapkan. Apa persiapan? Bukan kita nak nyumpah orang tua. Yo, jangan kita tengok satu saat nanti Pak Haji punya anak 10. Betul Pak Haji? Ketika bapak dia meninggal, maknya meninggal, satu duduk di bawah pokok pisang nangis seokok. Pus. Satu duduk di dapur sana nangis. Satu berbual-bual. Anak 10 yang mensalatkan mak dia, yang mensalatkan bapak dia, orang lain. Yo, minimal masuk dalam saf. Sebab itu kalau ditanya Pak Haji, kalau kita ikut sama-sama salat jenazah, saya bahkan berbunyi, mana anaknya? Anaknya mana? Nih, yang duduk di belakang, jangan berdiri di belakang, saf paling depan. Kalau awak mampu cepat duduk di depan. Posisi awak di tengah-tengah. Kalau masalah posisi bapak tak nak bahas, karena banyak para ulama perbezaan. Ketika laki-laki dia agak kepala sikit, ketika perempuan tengah-tengah. Yo, ada yang di laki-lakinya ini terus kita bahas. Tapi yang nak saya bahaskan hari ini, nak saya sampaikan hari ini, yo kuatkan. Kita pemuda-pemuda hijrah ini jarang dibahas. Yang dibahas jarang, tapi bapak ingin sampaikan ketika hari ini siap untuk menjadi imam mak kita, siap untuk menjadi imam bapak kita. Karena itulah yang ditanti-tanti, yang diharapkan nanti ketika mak kita lah batuk-batuk, mak kita lah tua-tua, ya, mengharap yang jadi imam itu adalah anaknya. Kalaupun tak dapat masuk dalam saf itu, masuk dalam saf apa? Mensalatkan jenazah. Hari ini coba tengok Pak kita, ya, mudah-mudahan tak termasuk pemuda hijrah. Nah, maka dilatih dari sekarang, dilatih. Jangan nak nunggu mak kita, bapak kita saat meninggal baru kita nak solat. Ketika siapapun yang meninggal, miskinkah dia, kayakah dia, pejabatkah dia, yo, anak-anakkah dia, siapapun dia, kita masuk dalam saf berjemaah. Yo, salat fardu kifayah, wayah jenazah. Nah, inilah pertolongan terakhir kita terhadap mak kita. Pertolongan terakhir kita terhadap bapak kita. Ya, ketika orang yang ikut solat itu 40 orang dan dia tidak mensyirikkan Allah, dijamin jenazah ini dalam kubur tidak dapat siksaan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak pula yang jadi imam itu adalah anak dia. Anak dia. Sulit jadi salat jenazah. Tidak sulit. Ngapa tidak sulit? Lebih sulit dari salat zuhur. Ada rukuknya, ada sujudnya, betul?
Salat jenazah berdiri tegak. Asalkan dia ada wuduk, berdiri tegak, 4 takbir. 4 takbir. Pak sampaikan malam ini, insya-Allah kita sudah siap untuk menjadi imam mak kita. Sudah siap menjadi imam bapak kita. Kita sudah siap untuk berada dalam safnya untuk kaum muslimin wal muslimat, mendoakannya. Ya, cuma 4 takbir. Niatkan kita untuk salat jenazah. Aku niat salat jenazah ini 4 takbir fardu kifayah lillahi ta'ala. Allahu akbar. Takbir pertama baca Al-Fatihah. Ada yang tak hafal Al-Fatihah sini? Ada yang tak hafal Al-Fatihah sini? Tak ada, Ustaz. Tak ada, Pak. Kami hafal Al-Fatihah. Allahu akbar. Baca Al-Fatihah. Lalu takbir kedua, Allahu akbar, baca salat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minimal itu. Ada tak hafal? Takbir yang ketiga, baca doa. Minimal baca doa Allahumma firlahu. Minimal Allahumma firlahu. Untuk bapak kita, untuk mak kita, Allahumma firlahu. Apa? Allahumma firlahu. Ya Allah, ampuni dosanya. Ampuni dosa bapak kami. Kalau nyambah lagi, Allahumma firlahu warhamhu. Ya Allah, berikan rahmat. Dan nyambung lagi, Allahumma firlahu. Apa? Wa'afihi. Apa tu? Berikan kesejahteraan. Wa'afi anhu. Iaitu maafkan di dosa panjanglah, pening. Cukup baca Allahumma firlahu. Allahumma firlahu. Dengan gemetar kita di depan jenazah mak kita, bapak kita. Kalau bapak kita bacakan Allahumma firlahu. Kalau mak kita Allahumma firlaha. Allahu akbar. Baca apa? Boleh tak baca doa? Minimal baca Allahumma tahrimnya ajra. Kalau bapak, kalau mak, Allahumma tahrimnya ajra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Tak hafal, lempar kepada imam untuk baca baca doa. Itu tak dituntun. Tapi yang dituntutkan adalah solat jenazah. Siap untuk solat jenazah? Siap putra Idrah untuk solat jenazah? Siap untuk solat jenazah? Siap. Bukan Pak Nyoh solat jenazah untuk orang tua kita. Kalau ada nanti yang meninggal, yuk salat. Inilah harapan orang tua kita ketika dia masih hidup. Nah, lemah kalau dengan Pak Gisan ni, kalau ceramah saya nak mati cerita. Ya. Ini penting. Jangan sampai nanti, ya Mirek, jangan sampai nanti, ya Ustaz, yang sampai nanti kita putra Ijrah yang setiap minggu, setiap hari malam hari Senin ini mengaji, ketika ada kaum muslimin wal muslimat meninggal dunia, kita duduk di belakang sana. Ada yang ngokok-ngokok, ada yang bual-bual. Putra Ijrah, pokoknya siapa yang meninggal masuk dalam saf. Masuk dalam saf, ya, melatih diri kita. InsyaAllah kalau kita hari ini sering-sering ikut begitu, insyaAllah nanti kita mati pun banyak orang yang akan salat kita. Itu ya. Ini dilatih kita, dilatih oleh kita hari ini. Inilah yang Bapak ingin sampaikan kepada kalian, yaitu bagaimana harapan kita orang tua kita hari ini, ya. Jadi harapan kita orang tua kita hari ini, selain yang Bapak sampaikan, ketika dia sehat, pasti yang dipikirkan dia macam mana? Bagaimana anaknya, pendidikannya, bagaimana sudah dapat kerja tak dia, bagaimana jodoh dia. Tapi ketika dia sudah mulai senja, yang dipikirkan dia adalah siapakah yang akan mensalat kami nanti. Ya. Lalu yang berikutnya, ya, beranjak kita. Selain yang Pak sampaikan tadi, harapan orang tua sewaktu hidup, bagaimana nanti orang tua kita tertanti-tanti menunggu ketika dia sudah mati. Apa itu? Pak sampaikan bocorannya.
ketika orang tua kita mati nanti, ya, dia tak perlu lagi harta kita. Dia tak perlu beras kita yang kita hantar 5 kilo 1 bulan. Dia tak perlu lagi rantangan rendang yang kita hantar setiap minggu. Tak perlu lagi. Dia takkan perlu itu semua. Yang dia perlukan adalah, yang pertama adalah doa. Sudahkah kita berdoa hari ini terhadap orang tua kita? Itulah setiap waktu orang tua kita yang dia ada kubur itu tertanti-tanti menunggu. Setiap waktu tertanti-tanti dia menunggu. Setiap saat tertanti-tanti dia menunggu. Ya, menunggu doa anaknya. Bayangkan kalau kita punya anak 10. Berbahagialah Pak, Bu. Berbahagialah yang punya anak 10. Ya, tapi lebih bahagia lagi punya anak 1 yang mendoakan. Tak ada guna punya anak 10. Ya, tak ada mendoakan. Bahkan nak menjelang mati bapak dia lah sibuk dia berebut dengan harta. Ya, tak ada penting itu. Ya, yang kita Pak sampaikan hari ini bagaimana, ya, kata Rasul, iza mata ibnu Adam. Ketika anak Adam mati, ya, ada 3 hal yang akan menyelamatkan. Ya, salah satunya adalah doa anak yang soleh. Syarat untuk doa itu, ini kakak masih bocor lagi. Apa syaratnya? Anak yang soleh. Anak yang soleha. Apa ciri-ciri anak yang soleha? Apa ciri-ciri anak yang soleha? Solat tak pernah tinggal. Ini bocoran. Jadi kalau kita punya anak, kita hari ini punya putra ijrah hari ini, yuk, jadilah anak yang soleh. Kategori anak yang soleh itu adalah solat tak pernah tinggal, tepat waktu. Ya, tepat waktu. Jadi kalau mak lah tak ada hari ni, bapak lah tak ada hari ni, dia nunggu doa kita. Itulah setiap waktu doa. Setiap waktu berdoa. Coba bayangkan. Pak membayangkan hari ini, Mak, Bu, kalau kita lebaran punya anak 10, punya waktu lebaran punya anak 10, datang ramai, suka tak kita? Suka. Betul Pak? Tapi punya anak 10 tak ada datang. Sedih tak? Tetangga sebelah Pak Haji, anak 2 orang, tapi datang bawa lontong air raya, betul? Bawa apa nama tu, ketupat. Tapi kita punya anak 10 tak datang. Sedih tak? Sedih. Tapi di dunia tak sedih sangatlah. Tetangga masih baik, betul? Betul Bu? Kalau di dunia tak apa-apalah, anak 10 tak datang tak apa-apa, tapi tetangga datang hantar, betul? Hantar rendang tak apa, tak? Sedih-sedih juga, tapi makanan banyak. Kalau dikubur kelak, tetangga sebelah setiap waktu habis zuhur datang hantar martabak, habis asar datang hantar rendang, habis maghrib hantar prata, habis isya hantar mie ayam, subuh hantar otak-otak. Sedap. Kita tak ada yang hantar. Setiap maghrib tak ada yang hantar. Mak kita lapar di kubur sana. Lapar mak kita di kubur sana. Terbayang tak kita hari ini? Sedihnya mak kita hari ini. Ya, maka hari ini dilatih. Demi Allah, Bapak sampaikan, ketika hari ini kita mendoakan mak kita, mendoakan orang tua kita, wallah Bapak sampaikan, satu saat nanti pasti anak kita akan mendoakan kita. Tapi jangan berharap hari ini kita akan didoakan anak kita. Jangan berharap kita hari ini didoakan anak kita. Kalau kita tidak pernah mendoakan mak kita, maka dilatih dari sekarang. Maka dilatih dari sekarang untuk menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleha. Ciri-cirinya anak soleh dan soleha itu adalah tinggal aktivitas, tinggal kerja, ambil wuduk sejak salat, berdoa. Yuk, inilah mudah-mudahan putra ijrah kita ini yang telah merajut acara kita seperti ini, ya, insyaallah. Pak Haji, putra ijrah kita ni bukan pemuda sembarang Pak Haji, Pak Imam. Ini banyak ni polisi banyak,
Ni ada sudah dapat berapa juz ni. Polisi. 1, 2 abang kita nyanda tu. Sudah banyak tu. Di luar-luar tu Abang Ihsan kita, abang kita itu. Ya, ni kasih bocor. Ini tak semua barang puja je. Ya Bu ya. Ini pemuda-pemuda yang hatinya terpaut di masjid. Karena kata Rasul, pemuda yang nanti salah satunya yang akan menghuni surga itu adalah pemuda yang terpaut ke masjid, yang buat amal-amal seperti ini. Alhamdulillah hari ini. Dan bukan sekedar itu, dia tak mau juga dibuatnya. Ni. Dibuat dia video-video, nanti dikirimkan, diinformasikan kepada para pemuda-pemuda yang lain. Dah kita tinggalkan. Nah, salah satunya ini kisah kami ingin sampaikan pada kesempatan hari ini. Ayo, yang ditanti-tantikan orang tua kita nanti di kubur adalah doa. Jadi doa syaratnya adalah solat. Yang kedua yang ditanti-tantikan orang tua kita di kubur itu selain doa apa Bu? Ya, anaknya sering mendoakan minta ampun orang tuanya. Berdoa dan doanya ada isinya minta ampun. Lapangkan kubur mak kami, ampunkan dosa-dosanya. Ya, ini yang diperlukan orang tua kita. Lalu apa yang dilakukan tertanti-tanti itu? Ya, maka anak-anak kita hari ini selalu banyak bersedekah mengatasnamakan orang tua. Ya Allah, ini ada duit 5,000 sedekah rutin istiqamah untuk mak. Ya. Untuk bapa sedekah, mensedekahkan untuk orang tua. Jadi kita untuk melapangkan mak kita, bapak kita, selain doa minta ampunkan kita kepada Allah atas dosa mak kita, orang tua kita, bapak kita adalah bersedekah mengatasnamakan mak kita. Ya, bersedekah gitu. Ini penting untuk kita pahami. Kalau tidak, ya kita akan menjadi sia-sia dalam hidup ini. Kerana mak kita, orang tua kita yang telah membesarkan kita. Ya, terutama mak kita. Dalam kandungan ini hampir 9 bulan lebih tak pernah tidur. Tak pernah tidur telungkup dan tak pernah tidur miring. Tidur terlentang saja. Takut anak dia tu tersepit, takut anak dia sakit, tidur terlentang. Itu bukan sebulan, why? Oi, bukan sebulan, 9 bulan lebih tidur terlentang tu. Makin nak besar, makin lama dia tidur terlentang. Demi anak. Dia keluarkan kita tu darah dan bahkan nyawa taruhannya. Itulah mak kita. Itulah orang tua kita. Membesarkan mak kita. Nah, wajar hari ini kita fikirkan. Wajar hari ini kita persiapkan diri kita. Jangan sampai tak bisa solat jenazah. Jangan sampai kita tinggal solat. Jangan sampai kita tak mendoakan mak kita. Cuba bayangkan. Sudah besar kita coba tengok mak kita. Bertunggung dukung kita hantar sekolah SD tu. Nangis pula tak nak balik, bergantung kan berpeluk kita. Tu tunggulah mak kita kat pintu SD. Tengok mak kita. Betul tak? Bapak ni nyebut mak atas. Bapak macam mana? Bapak sampai kering badan ni, hitam legam berjemur. Apa dia? Mencari duit. Kadang-kadang dia marah bos dia, kau ni kerja bodoh. Tak apa dah kerja bodoh, yang penting dapat duit dan beri anak makan. Tahu tak hari ini bapak kita dimarah bos dia? Tahu tak kita hari ini bapak kita dihina orang? Dipandang sebelah mata, masuk dalam parit, gali cangkol, berjemur. Tak malu bapak kita. Itulah bapak kita. Kalau mak kita taruhan nyawa, tapi bapak kita tebal muka, gali cangkol, bahkan sampai kotoran pun diangkat. Tak nampak kotoran itu, dianggap di duit kotoran tu. Saking nak dapat duit tu nak besarkan kita. Itu bapak kita. Apakah hari ini kita sudah tak fikirkan bagaimana kita harapan orang tua kita hari ini? Siapkan diri kita. Jangan sampai nanti berdiri di depan jenazah mak kita tu orang lain. Jangan sampai. Tapi Pak minta pula, jangan-jangan Pak kata gini, nanti kita ke Batam, kita ke Pinang, mak kita di sini meninggal. Jangan ditanam dulu mak kami. Kami nak ikut salat. Lah 2-3 hari. Salah.
Ini maksud saya nyampaikan ini. Kalau nak kata Pak Kisan, kita harus jadi imam. Dia dan anaknya di Batam sana atau di Pinang. Mak kita lah meninggal. Tunggu dulu, jangan tanam dulu. Jangan dikemumikan, kami nak salat. Itu salah. Lepaskan. Itu lebih mantap. Tapi maksud saya, niatkan dari sekarang. Ketika hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana untuk salat jenazah, ya, sudah siap kita menjadi imam untuk mak kita, bapak kita. Tiba-tiba ini tak tercapai, wallah, saya sampaikan, maka kita sudah siap, sudah jadi imam untuk mak kita. Salat gaib, salat hadiah di sana. Ya, ya Pak ya. Jadi ini saya penting saya sampaikan untuk adik-adik putra hijrah. Beruntung hari ini yang masih punya orang tua, betul? Beruntung masih punya mak hari ini. Beruntung masih punya bapak hari ini. Persiapkan diri Anda. Siapkan diri Anda. Ya, siapkan diri Anda ya untuk mensiapkan. Pak, macam mana orang tua kami sudah tiada? Bagaimana mak kami telah tiada? Bagaimana kalau orang tua, mak dan bapak kami telah tiada? Dia sedang tertanti-tanti menunggu doa kalian hari ini. Maka macam mana solusinya Pak? Macam mana? Ya, tepat waktu dan berusaha untuk doa mak kita. Doa lain tinggal dulu. Doa nak beli oto tinggal dulu. Doa yang lain tinggal. Doa angkat mak kita, ya Allah, lapangkan kubur mak kami ya Allah. Lapangkan kubur mak kami ya Allah. Berikan cahaya kuburnya ya Allah. Dia telah berjuang, berpanas, berjemur, habis hartanya, kebunnya dijual, cincin kawinnya dijual, kalungnya dijual, nak ngawinkan kami ya Allah. Nak ngawinkan kami ya Allah. Hari ini kami belum sempat untuk memberikan, berbakti kepada mak kami, untuk menggantikan kalung mak kami, untuk menggantikan cincin mak kami, nak menggantikan kebun mak kami. Keduluan ya Allah mak kami mati ya Allah. Keduluan bapak kami mati ya Allah. Ya Allah, inilah doa ya Allah. Lapangkan kubur ya Allah. Mantap. Siapa yang sudah kahwin di sini? Siapa yang sudah kahwin di sini? Sudah mikirkah itu? Sudah dipikirkah itu? Tahu tak kita hari ini ketika nak ngawinkan kita kemarin tu harta mak kita habis? Tak pernah dengar dengan kita. Tahu dah kita hari ini cincin gelang dijualkan, digandai, tahu tak? Tak pernah ngabar. Dia masih tersenyum, tertawa di samping kita berdiri dengan gagahnya. Tiba-tiba dah selesai, kita pun meninggalkan mak kita. Mak kita menengok dia jauh, dibawa lakinya, bawa dia jauh. Mak bapak tinggallah hutang, menanggung hutang. Pernahkah kita fikir itu? Allahu Akbar. Bapak bukan nak minta itu, tapi yang bapak ingin sampaikan, maaf ayahanda, saya nyampaikan ini untuk putra-putra, pemuda-pemuda kita Pak Haji. Ya, ya, jangan diabaikan hal ini. Ya, maka hari ini dipersiapkan matang-matang. Pak minta pada putra hijrah ini, yuk ikatkan silaturahmi dari kita, jalinkan hubungan kawan-kawan kita di semakin kuat, tanamkan prinsip. Yo, apalagi kalau seandainya nanti ada ma'auzubillah min zalik, mudah-mudahan kita sihat semua. Yo, Ustaz, komandokan. Kalau ada jemaah kita kehilangan orang tuanya, komandokan salat jenazah semua, kita pimpin semua. Wah, Allah. Why, kau ke depan. Kami tak pandai baca doa. Yang penting yang tadi, yang penting solat ni yang penting. Doa tu lempar ke Pak Haji. Pak Haji, doa Pak Haji. Ya. Doa. Beri kita gagah. Dengan suara yang gemetar, dengan tangan gemetar, dengan kaki gemetar, membaca surah Al-Fatihah untuk mak kita. Dengan selawat dan gemetar membaca tatap jenazah mak kita, bapak kita. Ya, itu tahu tak kita? Tahu tak kita? Mak kita berbunga-bunga. Senang. Anak aku yang mensalatkan aku ya Allah. Senang. Darah daging aku yang mensalatkan aku ya Allah. Senang. Dan seketika itulah dia akan katakan, ya Allah, cepatlah hantarkan aku ke kubur. Cepatlah hantarkan ke kubur. Dia sudah dapat satu raudatun, taman kuburnya. Ya, maka hari ini siapkan baik-baik. Bapak sedikit agak agak sedikit serius dalam hal ini.
Karena bapak sudah kehilangan 2 orang tua. Ya, wallah, bapak bukan ingin tunjuk bahawa bapak, alhamdulillah, mak dan bapak, bukan bapak dan mak saya sering berdoakan itu. Kami yang bertegak, berdiri, adik-beradik, jadi mak. Mudah-mudahan kita semua yang di sini, ya, insyaAllah, ya, insyaAllah, kuatkan itu, ya, mudah-mudahan kalau tak dapat hari ini, ya, bapak katakan tadi, sampaikan, ya, yang ditunggu-tunggukan mak kita hari ini, yang tunggu-tunggu bapak kita hari ini. Apa tu? Doa, ya, bersedekah. Satu bapak ingin sampaikan, satu sampai lagi. Yang ditunggukan untuk menjaga hubungan baik emak kita, bapak kita, yaitu jalinkan hubungan silaturahmi dengan keluarga, dengan teman dekat, teman sahabat bapak kita dan emak kita. Dan kita sudah doa, alhamdulillah, kita sudah minta ampun atas dosa mak kita, kita sudah bersedekah, dan yang berikutnya apa? Cari teman-teman mak kita, teman dia berbuang di tangga, baik kita dengan dia. Itu apa? Mak kita tu lapang kuburnya, senang dia. Kenapa? Karena punya anak yang soleh, yang menjalinkan hubungan silaturahmi dengan teman mak dia berbual, teman bapak dia ngopi, sekitar nanti jumpa bapak dia ngopi, berikan minum kopi. Pak, ini waktu pak kemarin ngopi sama-sama, ya, jangan ditinggalkan itu. Ya, itu efeknya, pengaruhnya bagi si mayat, bagi orang kubur kita, mak kita, bapak kita, itu nampak. Itu senang dia. Jadi nak buat senang mak kita hari ini, kerana kita tak belum mampu lagi. Ya, dulu waktu dia masih hidup belum mampu nak sedekah, nak beri duit, nak beli beras, nak beli kuih, tak dapat kerana kita susah hidup. Sekarang kita sudah senang hidup kita, pekerjaan kita sudah bagus. Sedekah, cari saudara-saudara, teman-teman dekatnya, rangkul, yuk beri. Sama dengan kita memberi makan mak kita, sama dengan kita menyenangkan hati mak kita ketika hidup. Kalau lagi hidup kita senangkan sebab itu, tapi kalau dia sudah mati, sudah meninggal, sama kita menyenangkan hati mak kita, sama menyenangkan hati, membahagiakan hati bapak kita, karena kita sudah membahagiakan teman-teman dekatnya. Ketika teman dekatnya mengatakan, ya Allah, bahagia aku tengok, terima kasih nak. Hakikatnya, yuk, keluarga ke mak kita, bapak kita di kubur tu lapang, senang. Jadi ini penting buat kita. Kemudian yang terakhir, kerana waktu kita, ya, terakhir, cuba direnung, ada tak janji-janji orang tua kita yang belum terpenuhi? Jadi kalau orang tua kita itu berhutang, misalnya, tengok, bisa jangan-jangan dia berhutang kerana nak ngawin kita kemarin. Bisa jadi dia berhutang kerana nak nyolahkan kita. Jangan-jangan dia berhutang nak beri makan kita, ya kan? Itu dia cepat dilunasi, ya, cepat dilunasi. Janji-janji orang tua kita yang belum terpenuhi, yuk kita cari, ya. Kalau kita tahu ada orang baik di kabarnya, yuk kita penuhi. Ini tanggungjawab saya. Ini penting buat kita. Baik, kerana waktu kita sudah hampir habis, ya. Bapak ingin mengingatkan itu semua untuk kita semua, pemuda hijrah. Yang pertama adalah harapan orang tua kita. Yang terakhir, harapan yang lain itu duniawi. Nak bahagia, nak punya pekerjaan, itu duniawi. Ya, tapi harapan orang tua kita di saat-saat detik terakhir adalah bagaimana yang mensalatkan kita, yang mendoakan kita. Kemudian yang ditunggu-tunggukan nanti itu adalah doa kita, doa ampunannya, ya, perilaku kita menjadi anak soleh, sedekah, jalinkan silaturahmi. Terutama intinya semua itu adalah solat yang siapa tinggal. Sedekah tak solat tak jadi. Berdoa tak solat tak jadi. Pak ulang lagi untuk putra hijrah, untuk kita semua. Bersedekah kita tak jadi kalau tak solat. Nak baik dengan orang-orang yang sekelilingnya tu, tak solat tak jadi. Berdoa tak jadi. Karena yang membuat itu jadi semua adalah solat.
Awalu yuhasabu yaumil qiyamah as-salat. Nanti awal-awal yang akan hisab di hari kiamat adalah solat. Apa artinya? Yang lain itu tak ada artinya. Kalau solat kita bagus, insyaallah akan ikut. Jadi kendaraan wadah daripada itu semua, ya, secara doanya solat, secara perilakunya mal kita, iaitu ya, doa itu solat, harus salat. Akhlak kita dengan tetangga, dengan adik keluarga itu solat. Rezeki kita untuk berinfak untuk atas mak kita, itu dasarnya juga harus solat, ya. Jadi sekiranya itu yang dapat Pak sampaikan. Yuk terus Putra Hijrah yang anggotanya bertambah banyak, ya, terus menyampaikan kebenaran ini, ya, luar biasa. Dia merajut ini semua, mempertemukan para masjid dan surau, dan berkoordinasi dengan para penceramah, dai dan ustaz untuk menyampaikan materi. Dan kita semua, ya, mudah-mudahan akan lebih baik ya dalam kehidupan ini. Ya, mudah-mudahan Putra Hijrah dan semua tempat yang berada di taungannya itu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kepada pengurus, Pak Haji, yang itu dapat saya sampaikan. Mak-mak saya di belakang, mungkin ada hal-hal yang kurang tepat saya sampaikan. 10 jari saya susun. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.